Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Faisal. Di sini saya akan memperagakan CSL mengenai resusitasi neonatus. Alat-alat yang digunakan yaitu laryngoskop, pipa endotrakeal, pulse oximetry, handscoon, penutup kepala, masker, kacamata, selimut 3 lembar, stetoskop, amobag, sungkup, dan alat suction. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama yaitu kita atur suhu ruangan, lalu sudah itu kita nyalakan infrared warmer. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita memakai APD. Oke, pemasangan APD sudah selesai. Lalu selanjutnya kita ambil satu selimut dulu. Selimut satunya kita jadikan sebagai bantalan untuk bayi. Selimut satunya kita pakai untuk melapisi bantalan tersebut. Selimut satunya lagi pakai untuk menerima bayi. Oke, saya siap menerima bayi. Oke, bayi sudah saya terima. Lalu kita taruh di atas infrared warmer. Setelah itu kita isap lendirnya dengan menggunakan alat suction. Dimulai dari hidungnya dulu, lalu sudah itu mulutnya. Setelah itu kita keringkan bayi. Sambil kita keringkan bayi, kita juga lakukan rangsangan taktil, yaitu dengan cara kita menepuk-nepuk punggungnya, kita usap-usap punggungnya ataupun badannya juga bisa. Kita juga bisa lakukan kita tepuk-tepuk kakinya. Nah, setelah kita keringkan bayi, kita lap bayi sampai kering, lalu sudah itu kita sudah rangsang taktil. Lalu sudah itu kita lihat kondisi bayi. Kita lihat pernapasannya dulu, apakah pernapasannya itu lancar atau termenggap-menggap atau tidak. Lalu sudah itu kita hitung denyut jantungnya. Kita hitung denyut jantungnya sampai 6 detik, lalu dikalikan 10. Lalu setelah itu kita juga lihat warna kulitnya apakah kebiruan atau tidak. Oke, jangan lupa pakaikan pulse oximetry kepada bayi di tangan bayi. Pernafasan bayi termegap-megap, denyut jantung 10, warna kulit bayi agak kebiruan. Oke. Selanjutnya kita lakukan ventilasi tekanan positif. Anggap ini adalah amobag dan ini adalah sungkupnya. Di bagian benang ini, yang ada kabelnya ini, anggap ini bagian lancipnya dari sungkup, dan yang dibawanya ini adalah bagian tumpulnya. Nah, jadi kita pasangkan sungkup ke mulut bayi dengan posisi tangan kita begini, seperti huruf C. Lalu sudah itu kita pasangkan ke mulut bayi. Sungkup ini akan menutupi hidung bayi, mulut bayi, serta dagu bayi. Nah, lakukan ventilasi positif. Lakukan ventilasi positif dengan
dengan irama pompa lepas-lepas. Pompa lepas-lepas. Lakukan itu selama 30 sampai 60 detik. Nah, setelah melakukan ventilasi tekanan positif, lalu kita evaluasi lagi pernapasannya baik, apakah masih termenggap-menggap atau tidak. Kita juga evaluasi denyut jantungnya selama 6 detik, baru dikalikan 10. Lalu sudah itu kita evaluasi juga kulit bayinya, apakah masih biru atau tidak. Pernafasan bayi masih termegap-megap, denyut jantung 8, warna kulit masih agak kebiruan. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan intubasi. Jadi nanti kita ambil laryngoskop. Anggap laryngoskop ini, yang di sini adalah bagian lampunya, yang ada lampunya. Lalu kita ambil endotracheal tube. Jadi cara memakai laryngoskop ini dengan cara memegangnya begini. Jadi kita kasih masuk yang di bagian ada lampunya, laryngoskop yang ada bagian lampunya, kita masukkan ke dalam mulutnya dengan seperti ini. Kita masukkan perlahan, baru setelah itu kita angkat sedikit. Ya, kita angkat sedikit untuk membebaskan jalan, untuk menahan juga lidah supaya tidak menghalangi jalan nafas. Tidak menghalangi jalan untuk masuknya endotracheal tube. Lalu setelah itu kita ambil endotracheal tube, kita masukkan di samping alat laryngoskop yang ada tadi lampunya. Kita masukkan di sampingnya. Kita masukkan sampai masuk ke dalam mulutnya, baru masuk ke saluran pernapasannya. Lalu sudah itu kita lepaskan besinya yang ada di dalam endotracheal tube tadi. Kita lepaskan. Oke, anggap sudah lepas. Lalu sudah itu kita tarik kembali laryngoskopnya. Kita simpan. Lalu endotracheal tube-nya tadi kita pasangkan ke amubeg. Kita pasangkan. Baru sudah itu kita lakukan ventilasi tekanan positif lagi selama 30 sampai 60 detik dengan irama pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas. Nah, setelah itu kita evaluasi lagi. Kita lihat pernapasannya apakah masih termenggap-menggap atau tidak. Kita juga evaluasi denyut jantungnya, apakah denyut jantungnya dengan 6 detik. Lalu setelah itu kita juga lihat warna kulit bayinya apakah masih kebiruan atau tidak. Pernafasan bayi sudah agak lancar, denyut jantung 6, warna kulit bayi sudah tidak biru. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lakukan kompresi dada, kompresi jantung. Jadi di sini saya perlu memerlukan satu asisten untuk membantu saya dalam melakukan kompresi dada. Ya, melakukan kompresi dada. Jadi saya memanggil asisten saya. Lalu sudah itu asisten saya akan melakukan ventilasi tekanan positif tadi, dan saya melakukan kompresi dada. Jadi untuk melakukan kompresi dada ada caranya, yaitu bisa menggunakan jempol, ibu jari, ataupun bisa menggunakan 2 jari. Jadi saya memakai ibu jari. Jadi caranya yaitu
selain jempol, jari yang 4 ini kita tempatkan di sekitar belakang bayi. Lalu sudah itu jempol kita yang 2 ini, jempol satunya kita raba kalau kita raba di bagian dadanya bayi, kita mendapatkan prosesus hipoideus. Kita agak naik dan agak ke samping kiri, lalu sudah itu jempol satunya lagi kita tempatkan di samping payudara bayi. Nah, begini, kurang lebih seperti ini. Lalu sudah itu saya akan melakukan kompresi dada dengan irama 3 kali kompresi dada, 1 kali ventilasi tekanan positif. Oke, kalau begitu saya mulai. 1, 2, 3. Lakukan ventilasi tekanan positif 1 kali. Nah, lakukan lakukan itu sampai 30 sampai 60 detik. Nah, setelah itu kita evaluasi lagi. Kita evaluasi pernapasannya bayi, apakah pernapasannya bayi sudah lancar atau tidak, apakah denyut jantungnya bayi sudah denyut jantungnya bayi kita hitung dalam 6 detik. Lalu sudah itu kita lihat lagi warna kulit bayi, apakah sudah tidak biru ataupun tidak. Oke, setelah evaluasi, jika ditemukan denyut jantungnya sudah di atas 60, maka kompresi dada diberhentikan, tetapi ventilasi tekanan positif masih berlanjut. Kalau misalnya ditemukan denyut jantungnya sudah di atas 100, maka kompresi dada diberhentikan serta ventilasi tekanan positif secara berangsur-angsur dihentikan sampai bayi sudah bisa bernapas normal. Kalau misalnya ditemukan denyut jantungnya sudah di bawah 60, maka tetap lakukan ventilasi tekanan positif ditambah kompresi dada, ditambah kita injeksikan epinefrin ke pusat bayi. Pernafasan bayi sudah lancar. Denyut jantung 12, warna kulit bayi merah. Oke. Berarti kondisi bayi saat itu juga sudah membaik. Jadi alat-alat yang dipasangkan di bayi sudah bisa dilepaskan. Lalu sudah itu kita bungkus bayi dengan menggunakan selimut baru. Dan kita tempatkan di inkubator. Alhamdulillah selesai.